Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Harun Azakwan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi Teorema Pitagoras. Nah, Teorema Pitagoras ini adalah salah satu rumus dalam matematika. Rumus ini membuktikan kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi lainnya. Nah, di sini ada gambar segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini memiliki salah satu sudutnya yaitu 90 derajat. Nah, segitiga siku-siku ini memiliki tiga sisi. Yang pertama sisi datar, yang kedua sisi tegak, dan yang ketiga sisi miring. Nah, sisi miring atau hipotenusa yaitu dia adalah sisi paling panjang pada sisi yang lainnya. Jadi dia ini paling panjang ya teman-teman. Nah, pasti pada saat kalian ulangan atau ulangan akhir semester pasti kalian pasti akan keluar materi ini. Nah, pastinya dalam bentuk segitiga siku-sikunya pasti berbeda-beda. Nah, ini adalah segitiga siku-siku yang bentuknya berbeda ya teman-teman. Nah, di sini pasti kalian bingung nih menentukan sisi-sisi segitiga ini, di mana sisi-sisi miringnya ataupun di mana sisi datarnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nah, cara menentukan sisi miring pada segitiga yang bergambar seperti ini, caranya mudah teman-teman. Tinggal kalian lihat aja pada sudut 90 derajat itu ada di mana. Nah, pastinya di depan sudut 90 derajat itu pastinya adalah sisi miring. Nah, ini dia sudut 90 derajatnya. Nah, pastinya sisi miringnya yaitu yang di bawah ini ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, pada sisi datarnya yaitu pasti di sebelah-sebelah sini ya teman-teman. Ini sisi datarnya, sini sisi tegaknya, dan sini sisi miringnya. Nah, setelah saya menjelaskan tentang sudut siku-siku, habis ini saya akan menjelaskan tentang rumus Teorema Pitagoras. Nah, sekarang kita akan ke rumus Pitagoras. Nah, sini saya akan gambar dulu segitiga siku-sikunya. Nah, di sisinya kita akan namakan menggunakan huruf abjad, yaitu yang pertama di sisi datarnya yaitu A, yang di sisi tegaknya yaitu B, sisi B, dan sisi miringnya misalnya sisi C. Nah, rumus Teorema Pitagoras itu ada tiga, yaitu menentukan sisi miring, mencari sisi miring, mencari sisi datar, dan mencari sisi tegak. Pertama kita akan masuk ke rumus mencari sisi miring pada segitiga siku-siku, yaitu rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sedangkan untuk mencari sisi datarnya yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, kenapa dikurang? Karena sisi miring ini adalah sisi paling panjang. Jadi kalau kita untuk menentukan sisi yang lainnya kita harus harus dikurangin karena tidak boleh ditambah, karena yang paling panjang harus sisi miringnya. Nah, selanjutnya yaitu menentukan sisi tegak, yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, ini adalah tiga rumus dalam segitiga siku-siku yang menentukan sisi-sisinya ya guys ya. Nah, berikutnya kita akan ke contoh soal pertama. Nah, di sini ada sebuah bangun datar yaitu segitiga siku-siku yang memiliki sisi tegaknya yaitu 12 meter dan sisi datarnya ini memiliki 5 meter. Nah, yang ditanya adalah sisi miring. Kita langsung aja masukkan ke rumusnya, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jadi C kuadrat sama dengan 25 ditambah 144. Yang hasilnya yaitu 169. Jadi C sama dengan akar dari 169. Lah, kenapa ada akarnya? Karena C kuadrat ini, kuadratnya kita tukar menjadi akar. Jadi C sama dengan akar dari 169.
yaitu 13. Nah, jadi sisi miring dalam segitiga siku-siku ini yaitu 13. Contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada segitiga siku-siku yang berbentuk seperti ini yang memiliki panjang sisi miringnya 2,9 cm, sedangkan sisi datarnya yaitu 2,1 cm. Nah, kita langsung aja masuk ke rumusnya, yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat, yaitu sama dengan 2,9 kuadrat dikurang 2,1 kuadrat, yaitu yang hasilnya 8,41 dikurang 4,41, yaitu hasilnya 4. Akar dari 4 yaitu 2. Hasilnya jadi panjang sisi tegaknya yaitu 2 cm. Contoh soal yang ketiga. Nah, di sini ada segitiga siku-siku yang memiliki panjang sisi miringnya yaitu 13 dan sisi tegaknya yaitu 5. Artinya yang ditanya adalah sisi datarnya. Langsung aja ke rumusnya. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Yang hasilnya yaitu 169 dikurang 25, yaitu hasilnya 144. Nah, akar dari 144 yaitu 12. Jadi panjang sisi datarnya yaitu 12. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah salah satu kelompok bilangan yang terdiri dari 3 bilangan yang memenuhi hukum Pythagoras. Nah, jadi bilangan bulat positif yang kuadrat bilangan terbesarnya sama dengan jumlah kuadrat bilangan lainnya. Nah, misalnya ada contoh soal, apakah angka 12, 16, dan 20 ini adalah termasuk angka triple Pythagoras. Yuk kita langsung bahas saja. Jadi rumus dalam triple Pythagoras yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, langsung aja, jadi A kuadrat ini yaitu 12 ditambah B kuadrat yaitu 16 kuadrat sama dengan 20 kuadrat. Nah, kita langsung hitung aja, 12 kali 12 yaitu 144. Sedangkan 16 ditambah 16 yaitu 256. 16 kali 16 ya, 56 sama dengan titik-titik. Hasilnya yaitu 400. Nah, jadi 144 ditambah 256 yaitu hasilnya 400. Sama dengan 400. Nah, jadi ini adalah termasuk bilangan triple Pythagoras. Kenapa? Karena kuadrat angka terbesar ini hasilnya kan 400 nih. Nah, angka yang kecil yang lainnya ini adalah 12 dan 16. Kan di pengertian dari triple Pythagoras yaitu yang kuadrat bilangan terbesarnya sama dengan jumlah kuadrat bilangan lainnya, yaitu bilangan terbesarnya yaitu 400 dan bilangan yang lainnya yang dijumlahkan menjadi 400. Artinya ini sama-sama hasilnya dan yang artinya ini adalah triple Pythagoras. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.